wa ta'ala. Selanjutnya mari kita simak, kita dengarkan dan kita renungkan lanjutan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh kita Ustaz Hairul Musabani. Kepada beliau dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita untuk kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan kita bahas, yaitu surah Thaha ayat ke-100. Dan begitu juga salam serta salam tidak lupa marilah kita lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan Thaha ayat ke-100, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man arada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra." Man, barang siapa arada yang berpaling anhu daripada Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya baginya itu yahmilu yaumal qiyamah, dia memikul pada hari kiamat itu wizra, beban. Di dalam tafsir ini secara menerangkan bahwa yang dimaksud dari kata arada itu artinya luas, sebagaimana di dalam surah Al-Imran ayat 133, wajannati arduhas samawati wal ardh, dan surga itu arduha, luasnya surga itu as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Nah, kenapa kok diartikan arduha ini berpaling, sementara di ayat lain arduha itu artinya luas? Nah, kalau kita mengukur punya badan, ya kan, biasanya namanya tukang jahit, kalau mengukur kita punya lebar badan itu mengukurnya dari belakang, artinya diukur dari belakang. Yang diukur itu kan berpaling, kan gitu, membelakangin kita. Maka di dalam ayat ini arado itu diartikan berpaling. Jadi barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, kan gitu. Berpaling ini kan artinya apa? Ya boro-boro misalnya ngamalin. Karena untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran kan kita butuh paham, ya kan? Boro-boro ngamalin, berusaha untuk paham aja enggak. Nah, kalau kita termasuk kategori orang-orang yang berpaling, yang tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, nggak pernah mau tahu Al-Quran itu isinya apa, nggak pernah mau tahu pelajaran petunjuk di Al-Quran itu apa, ya kan? Maka apa? Fa'innahu, maka sesungguhnya bagi kita nanti itu yahmilu, akan memikul yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu wizran, beban, dosa, gitu. Jadi dosa itu di dalam Al-Quran diartikan wizran, beban. Apa sih yang dimaksud dengan wizran atau beban di sini? Al-wizru beban, al-himlu sakiru, yaitu menanggung, memikul beban yang berat. Waliyatahu fid dunya fayumkinuka an tatakhallasu minhu. Kalau misalnya kita berada bawa beban, kalau di dunia itu fayumkinuka, maka memungkinkan bagi kita, bagi kamu an tatakhallasu minhu, untuk lepasin dari beban. Contoh, kalau misalnya ibu ke pasar, ya kan, bawa tentengan banyak, berat, mungkin ibu pernah ngerasain dari pasar buat tentengan berat. Nah, kalau di dunia
kita berat kecapean di jalan, kita masih bisa lepas itu belanjaan kita, ngasoh bentar, kan gitu ya. Kalau di dunia, artinya apa? Seberat-beratnya beban di dunia, kalau misalnya kita mau ngasoh, lepasin itu beban, beres selesai gitu. Dan begitu juga, misalnya beban bukan cuma tentengan, penyakit ya. Penyakit itu kan beban, ya. Artinya seberat apapun penyakit kita, ya kan, itu juga akan terlepas dari beban itu, yaitu dengan apa? Dengan kematian. Artinya apa? Ya kalau kita udah meninggal, otomatis penyakit kita hilang. Artinya apa? Apapun bentuk beban di dunia ini bisa kita istirahat, baik itu kita lepasin beban itu atau dilepas dengan kematian itu sendiri. Tapi ini yaitu apa? Ini innama al-wijru huna fil akhir. Tetapi sesungguhnya beban di sini yaitu fil akhirat, beban di akhirat. Yang dimana kalau beban di akhirat itu nggak ada istilah kita bisa ngasuh. Kalau kita dari pasar kita bawa belanja banyak, kita bisa lepas. Tapi kalau misalnya nanti di akhirat kita nanggung beban dosa kita, boro-boro kita bisa ngelepasin itu beban, boro-boro kita bisa ngasuh. Dan bahkan ketika kita ditimpa siksa, itu nggak akan berhenti siksa. Karena apa? Karena ketika nanti di akhirat nggak ada istilah kematian, ya kan? Nggak ada kematian. Kenapa? Ya udah disiksa begitu lagi, nggak ada istilah matinya. Kalau mati kan itu jatuhnya kita pikir istirahat. Tapi di akhirat itu nggak ada istilah mati lagi. Ketika kita disiksa di akhirat, tersiksa selamanya, beban selamanya. Kita bisa bayangin kalau misalnya ibu di dunia aja ya, kalau ibu ke pasar bawa tentengan berat banget, yang ibu itu dilarang untuk melepas itu, beratnya bukan main, ya kan? Aduh, nggak kebayang itu di dunia. Terlebih di akhirat yang bebannya bukan sekedar beban tentengan seperti ibu ke pasar, tapi beban dosa yang sangat berat, yang nggak ada Allah ngasih kesempatan buat ibu istirahat, yang nggak ada kesempatan Allah memberikan ibu supaya ngelepas itu beban, dan bahkan nggak ada kematian yang bisa mengistirahatkan beban hidup kita, nggak ada. Itu apa? Di akhirat. Maka di sini apa? Maka orang itu barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, fa'innahu, maka sesungguhnya nanti buat dia di yaumil qiyamah itu diberikan apa? Dipikulkan al-wijru wal-bahah. Dan di sini ngomongin akhirat dan beban itu nggak bisa dilepaskan. Khalidina fihi, yang apa? Yang biar kekal nanti di akhirat tadi. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla, dan keburukan bagi mereka pada hari kiamat beban tadi. Beban tadi menjadi satu hal yang buruk buat mereka, beban dosa tadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan terjadinya kiamat itu, ya. Di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis-sur, yaitu hari di mana sangkakala itu ditiup. Wa nahsurul mujrimin, dan nahsurul mujrimin yauma idzin, dan dikumpulkan orang-orang yang berdosa pada hari itu zurqa, dengan kondisi dia punya wajah atau kulit biru. Nah, jadi kiamat itu terjadi dengan tiupan sangkakala yang kita tahu ditiup oleh malaikat Israfil, dan itu ditiup 2 kali, Tiupan yang pertama itu adalah tiupan yang menjadikan semua yang hidup mati. Semua yang hidup mati. Yang tersisa ketika kiamat, tiupan pertama itu menjadikan yang hidup semua mati. Dan ada tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang kedua ini menghidupkan semua yang mati. Artinya apa? Setiap kita bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Dan juga pada hari kiamat nanti wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa, akan dikumpulkan tuh mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa tadi, yang enggak apa, yang berpaling terhadap Al-Quran, dikumpulkan di yauma idzin zurqa, dalam kondisi kulit itu biru, mukanya itu biru. Nah, sekarang kita tahu kalau yang namanya kulit kalau udah biru, memar, itu biasanya kayak udah lebam. Itu biasanya karena apa? Udah parah, misalnya mata.
Kalau kurang tidur bisa kayak bentuk kayak mata panda karena dia lelah kurang tidur. Kalau misalnya kita dipukul atau kecapean kerja, biasanya kulit kita sampai memar biru, ya kan? Kalau misalnya kita nih tenggorokan diikat ke tali sampai sekenceng-kencengnya, muka kita bisa biru. Dan biru ini menggambarkan bahwa apa? Bahwa orang-orang yang berdosa tadi, mujrimin tadi, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran tadi, ini dalam kondisi yang sangat menakutkan, ketakutan bukan main. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan dia maksud Turkan di sini matanya itu biru, buta maksudnya. Udah saking apa? Mereka saking ketakutan, saking dia menanggung beban itu dan gak sanggup, tapi tetap harus dipaksa, mau nggak mau, nggak ada istirahatnya, nggak ada matinya. Saking apa? Kebayang biru gitu. Kan saking apa itu? Saking mencekamnya itu suasana ketika yang kiamah bagi orang-orang mujrimin, bagi orang-orang yang berpaling dengan Al-Quran. Dan apa yang terjadi bu ketika itu? Yatakhafatuna bainahum, saling berbisik di antara mereka bu, in labistum illa asara, katanya. Apa? Bukanlah kamu berdiam di sini illa asara, kecuali 10 hari. Ngomongnya berbisik. Nah, apa tuh maksudnya mereka mengatakan tidaklah kamu hidup di sini kecuali 10 hari bu? Nah ini sebenarnya ungkapan apa ya? Ungkapan seolah-olah membesarkan hati karena udah saking mereka ini udah saking kayaknya udah nggak mungkin. Ibarat kata kita gini bu, kita disuruh bikin masakan, ya kan? Ibu disuruh masakan enak, cuman waktunya dibatasi. Ya kan, bahan-bahannya dibatasi sehingga ketika makanan itu dihadangkan, ya kan saya bilang makanan lebih enak. Ya wajar lah, orang waktunya juga sedikit dikasih waktunya, kan begitu. Karena apa? Ya kalau misalnya dikasih waktunya banyak kan kita bisa masaknya ini ramuannya begini, kita aduh sedemikian rupa. Tapi untuk membesarkan hati wajar lah kita dikasih waktu sedikit. Nah begitu juga mereka orang-orang apa? Orang-orang kafir. Ketika udah mereka dihadapkan oleh Allah, diberikan apa beban apa hukuman oleh Allah, beban dosa, maka mereka berbisik apa? Tidaklah kita hidup di dunia itu cuma 10 hari, gitu. Padahal Allah udah memberikan waktu kepada kita udah lama, ya kan? Cuman masalahnya kita ini nggak memanfaatkan waktu tadi. Sekarang kalau kita mau jujur, ibu-ibu mau jujur terhadap diri ibu sendiri. Ibu-ibu kira-kira ya, kalau mau jujur, mulai benar, mulai ngaji, ya kan, mulai mengenal Allah di usia berapa? Kan macam-macam, ada yang baru 30, artinya apa? Ya tinggal sisa itu kalau ukuran umat Nabi Muhammad 30 tahun lagi. Ada ibu-ibu yang baru ngaji mulai umur 40. Ya artinya apa? Ternyata tinggal sedikit waktu ibu, yaitu 20 tahun lagi. Ada yang baru mulai ngaji umur 50, ya kan, mulai bener dah, mulai kenal Allah dah, umur 50. Kalau yang kita patokan umur Nabi Muhammad, artinya apa? 10 tahun waktu ibu tersisa. Dan bahkan ada yang baru mulai ngaji umur 60, mulai bener. Artinya apa? Sedikit kan yang ibu rasakan. Bahwa apa? Sedikit waktu yang Allah kasih, padahal Allah nggak pernah memberikan sedikit waktu. Allah nggak pernah memberikan kepada kita sedikit kesempatan. Cuman kitanya, gitu. Kitanya nggak benar-benar menggunakan waktu yang udah Allah berikan. Sehingga wajarkan orang-orang al-mujrim, orang-orang yang berdosa itu apa? Tidaklah kita tinggal di dunia itu cuma 10 hari. Untuk apa? Sekedar membesarkan hati, karena apa? Yang mau nggak mau mereka harus menerima siksa, begitu bu. Nah terus menanggapi ucapan mereka, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami mengetahui bima yaquluna, terhadap sesuatu yang mereka katakan, idza yaqulu amsaluhum tariqan, ketika mereka berkata, yaitu orang amsaluhum di antara mereka tariqan, yang istilahnya yang paling benarnya yang paling benarnya, in labistum illa yauman, tidaklah kamu berdiam kecuali hanya 1 hari. Adapun yang mengatakan orang yang paling benar itu ulama yang mengatakan itu cuma meledekkan doang. Itu orang paling benar itu ngomong gitu itu.
Istilah sebenar-benarnya orang kalau udah ngomong di akhirat, menyesal di akhirat, udah nggak ada benarnya. Cuma orang paling benar mereka begitu itu. Saya berbentuk ejekan dari Allah buat orang-orang mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Nyesalnya udah telat. Gitu, Bu. Dan juga, Bu, orang-orang kafir, terutama di masa Rasulullah, kalau ibu pergi ke Mekah, ya misalnya ibu tahu lah Mekah itu ada banyak gunung batu, ada banyak gunung batu. Sekarang aja udah kelihatan datar karena gunungnya itu dibabat-babatin, dan dibabatin itu saat menggunakan alat berat, susahnya bukan main. Zaman sekarang, kalau zaman dulu kan belum kepikiran tuh bagaimana babat itu gunung. Maka pertanyaan orang dulu, ayat saluna kan. Dan ketika mereka bertanya anil jibal, mengenai apa? Mengenai gunung, fakul, maka katakanlah hai Muhammad, yang sifuha Rabbi nafsah. Apa? Tuhanku menghancurkan gunung tadi nafsan sehancur-hancurnya. Artinya apa, Bu? Ini menggambarkan tentang dahsyatnya neraka. Karena mereka pikir gunung yang ada di zaman Nabi Muhammad yang belum ada alat berat nggak mungkin bisa dihancurkan, kan begitu. Maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad. Mereka bertanya tentang bagaimana gunung nanti kalau hari kiamat. Maka Rasulullah diajarkan, ditalkin sama Allah, fakul, katakan kepada mereka, Muhammad, yang sifuha Rabbi, sesungguhnya akan dihancurkan gunung tadi oleh Tuhanku nafsan sehancur-hancurnya. Jadi gunung batu yang sekeras apapun yang ada di Mekah, Madinah, itu kalau terjadi ada hari kiamat hancur berkeping-keping. Dan gambarannya fayadaruha qa'an sabsafa, yaitu apa? Dibiarkan kan dia itu kosong, sabsafan dan datar. Jadi ketika kiamat terjadi, gunung, semuanya tanah bumi ini yang tadinya bergelombang dibikin semuanya itu jadi kosong datar. Saking apa? Saking dahsyatnya itu kiamat tadi. Gunung yang batu sekalipun, yang kuatnya bukan main, yang mereka nggak kepikiran zaman dulu ya, nggak kepikiran bagaimana ngancurin gunung. Allah udah katakan kalau kiamat itu terjadi, gunung yang keras, gunung batu yang keras bakal dibikin rata sama Allah. Dan juga apa? La tara fiha iwajan wala amta. La tara, dan kamu nggak akan melihat fiha di dataran bumi ini iwajan, yaitu ada rendah, wala amta, dan juga nggak tinggi. Maksudnya apa? Ketika kiamat terjadi itu udah nggak ada istilahnya ada lengkungan jurang, nggak ada yang tinggi gunung, dibikin rata semua sama Allah. Saking kiamat itu dahsyatnya, gitu, Bu. Dan juga ketika kiamat itu yaumaidzin, pada hari itu yattabi'un da'i, yaitu apa? Mereka mengikuti penyeru la iwajal, dan mereka nggak berbelok. Artinya apa? Mereka benar-benar mengikuti. Kalau misalnya kita di dunia di dunia ketika ketika ada yang berkumandang Allahu Akbar, itu kan seru. Ketika di dunia kadang-kadang kita masih bisa istilahnya enggak dengerin, enggak ngikutin ajan tadi, enggak mendatangi seruan tadi. Tapi ketika nanti di akhirat, ketika nanti pada hari kiamat, ketika Allah udah menyeru yauma idzin yattabi'una da'i la iwajala, itu ketika Allah udah menyeru, mereka bakal tuh mengikuti seruan tadi. La iwajalah, nggak ada istilah mereka belok, jalan mereka menyambut seruan tadi. Wahasatil aswatu lirrahman, dan apa? Wahasa'ah, merendah al aswat, semua suara. Jadi ketika seruan itu terjadi nggak ada suara bisik. Kalau misalnya kayak saya ngajar, mungkin masih ada yang ngobrol. Kalau kita ngumpul di mana, mungkin masih ada saling misalnya bertukar pikiran. Nah kalau nanti di akhirat enggak ada yang berani. Karena apa, Bu? Semuanya udah ketakutan, semuanya udah mikirin diri masing-masing, semuanya udah mikirin nasibnya masing-masing, bagaimana gua, kemana gua tempat kembalinya. Udah saking takutnya itu, Bu.
nggak ada yang ngomong, nggak ada suara sama sekali. Ya kan, aswat lirrahmani fala tasma illa hamsa, dan kita nggak akan mendengar fala tasma, kita nggak akan mendengar suara apapun illa hamsa, kecuali bisikan. Maksudnya apa? Maksudnya itu saking heningnya, walaupun umat itu yang dikumpulkan di padang mahsyar dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman dikumpulkan, walaupun itu orang sebanyak itu nggak ada yang ngomong. Kalau misalnya nggak ada yang ngomong, yang kedengeran apa? Bisikan. Saking apa tuh? Saking heningnya itu. Saking heningnya suasana ketika itu. Kalaupun ada yang kedengaran, maka itu adalah bisikan. Menggambarkan bahwa sebanyak orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu nggak ada yang ngomong sama sekali. Saking mereka itu semua ketakutan. Saking mereka khawatir sama nasib masing-masing mereka. Kemana gue ini, ntar ke neraka apa ke surga? Saking semuanya khawatir itu nggak ada suara sama sekali. Kalaupun ada suara yang gak kedengaran itu adalah bisikan. Kayak kita lah malam-malam ya sunyi ya kan. Yang kedengaran paling suara jangkrik kan gitu. Saking apa bu? Saking sunyinya itu suasana. Dan begitulah yang terjadi ketika nanti di padang mahsyar. Saking sunyinya itu gak ada yang berani ngomong kecuali Allah. Maka apa? Saking sunyinya, karena apa? Karena kita mau berpikir bahwa kita udah ketakutan, kita akan menangguh kemana kita kembali. Mungkin itu saja gambaran sementara tentang kiamat. Insya Allah akan kita lanjut besok. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Insya Allah akan nanti sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah membaca berapa ayat? 9 ayat, banyak pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dibawa pulang ya Bu. Jadi bisa dibawa pulang, bisa direnungkan setelah ngaji. Kalau ngaji aja berangkat, nyampe rumah nggak mikir gitu, nggak ngerenung, nggak munajat sama Allah, belas nggak dapat apa-apa. Nanti renungi setelah ngaji. Jadi kata kunci pada malam hari ini Bu, kata kunci dari pengajian kita pada malam hari ini adalah a'radu anhu, berpaling dari Al-Quran. Jadi ini merupakan satu kabar gembira buat kita, yang mudah-mudahan kita ada di sini ini tidak termasuk orang yang berpaling. Karena kalau termasuk yang berpaling, aduh masalah. Ini masalahnya ini luar biasa. Itu tadi udah diceritakan oleh Ustadz itu. Seperti itu lebih dari itu. Itu kan yang diceritakan dari dalam Al-Quran itu hanya sebatas perumpamaan. Makanya ini ayat menjelaskan tentang hari kiamat, di mana hari kiamat itu merupakan hari berpindahnya dari alam barzakh ke akhirat. Makanya kan untuk kita mendapatkan kebahagiaan di sana, kalau dalam awal Al-Baqarah itu kan wabil akhirati hum yuqinun. Jadi salah satunya itu orang itu harus yakin dengan adanya akhirat. Kalau nggak yakin, masalah. Jadi harus yakin bahwa kita ini bakal mati, bakal bangkit kembali, bakal ada di alam yang namanya alam akhirat atau alam keabadian. Kenapa disebut alam keabadian? Karena sudah tidak ada alam lagi setelah alam akhirat. Nah, berita yang Allah jelaskan melalui Al-Quran tentang orang yang berpaling terhadap Al-Quran. Tadi gambaran orang berpaling itu apa? Dicontohin kalau orang jahit baju diukur dari belakang.
itu orang berpaling. Jadi berpaling itu membelakangi. Ada pengajian, ya kalau kata orang Sunda mah hare-hare wae. Jadi hare-hare itu apa ya? Nggak ada giroh. Kali ada pingin, mudah-mudahan kita enggak ya Bu. Anak-anak kita enggak seperti itu. Saudara-saudara kita yang saat ini masih belum tergerak, mudah-mudahan Allah gerakkan. Jadi supaya apa? Supaya kita ini selamat bareng-bareng, bahagia bareng-bareng. Jadi kalau ibu lagi berdoa dapat kabar gembira, kita ini udah mudah-mudahan nggak termasuk orang berpaling, jangan merasa kita hebat. Justru alhamdulillah. Dan kita panjatkan doa untuk keluarga kita yang lain, untuk saudara kita, tetangga kita. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita selamat bareng-bareng. Karena apa? Karena bagi orang yang berpaling dalam ayat ini dijelaskan itu nanti akan memikul beban dosa. Jadi kenapa dosa itu dikatakan beban? Karena memang dengan adanya dosa itu akan membuat hidup ini berat, baik di dunia atau di akhirat. Bahkan itu nanti ada masih surat Toha juga penjelasan tentang orang berpaling dari Al-Quran di ayat selanjutnya nanti masih di surat Toha ini. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka, di ayat selanjutnya. Dua orang yang berpaling dari Al-Quran itu kalau di ayat yang itu disebutkan lebih parah lagi. Ma'isatan dhanka, akan dikasih kehidupan yang sempit. Aduh, kalau udah sempit itu kan kebayang. Namanya sempit itu kan nggak bisa bergerak. Jadi kalau ada masalah itu sulit gitu. Kadang kan masalah beban itu sebenarnya bukan masalah, tapi sejauh mana kita dapat pertolongan dari Allah. Sama kayak begini Bu. Misalnya ini handphone paling berapa ya? 250 gram ada, ya kan? Karena saya dikasih sehat oleh Allah. Keangkat nggak? Keangkat tanpa masalah dan tapi ketika kesehatan ini diambil oleh Allah, bisa dikasih kemper, kira-kira bisa ngangkat nggak? Nggak bisa. Ini beban sama-sama handphone. Begitupun dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya kita ada beban dalam hidup, jadi sebelum cari solusi, kenapa sih begini? Jadi introspeksi diri dulu. Apa salah gua? Salah sama Allah apa? Kalau perempuan, salah gua sama laki gua apa? Sama tetangga apa? Dipikiri, istighfar. Kalau ada kesalahan mohon maaf, baru kita cari solusi. Kasih sakit parah misalnya, begitu dulu, baru ke dokter. Saya itu mohon maaf, ini cerita pengalaman. Saya punya bapak mertua itu pernah sakit 2 kali parah sakit. Pertama dulu stroke, yang kedua kemarin kena tulang ikan ini itu di usus yang paling kecil. Itu kalau saya lihat dengan kondisi umur seperti itu, dioperasi dalam itu parah gitu ya. Tapi saya selalu sebelum melangkah untuk berusaha secara dohir, saya selalu ngingatin seperti itu. Introspeksi diri, banyak mohon ampun kepada Allah. Ya alhamdulillah ada, karena emang kenapa? Jalannya seperti itu. Jadi ketika kita punya beban itu, ibu jangan misalnya ada kebutuhan tentang keuangan sulit sekali gitu. Kalau hanya sebatas nyari duit, solusi itu ntar begitu lagi Bu. Paling banter dapat solusinya itu dapat pinjaman ibu. Yang parah lagi itu dapat pinjamannya dari Bank Emo. Lah tambah mantap itu masalah. Karena apa? Karena dosa tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ini sesuai dengan petunjuk agama, ketika ada masalah itu cari dulu masalah kesalahan kita kepada Allah apa. Itu insya Allah kita itu akan jelas melihat kebenaran. Jadi melihat kebenaran itu ini yang harus gua lakukan ini apa? Itu benar gitu melangkahnya itu. Kan nggak sedikit Bu orang bermasalah dengan keuangan, ya kan?
girohnya itu ke bank emok. Kalau di sini apa ya? Bangke, bank keliling. Itu kan ujung-ujungnya tambah masalah, hidup tambah sempit, tambah ini. Karena apa? Emang digiring oleh Allah ke situ. Nah, digiringnya itu karena apa? Ini karena a'rada anhu. Karena apa, Bu? A'rada anhu, berpaling dari petunjuk Allah. Makanya Ibu alhamdulillah, Bu, harus perlu bersyukur, alhamdulillah, harus senang pokoknya ketika Ibu sekarang ditakdirkan oleh Allah mengkaji kitab suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini merupakan bukti bahwa kita tidak digolongkan oleh Allah termasuk dari a'rada anhu. Karena kalau misalnya termasuk yang berpaling bermasalah. Ini di dunia, Bu. Kalau di dunia ini kan kalau kata Ustaz Iril tadi apa? Kalau kita bawa beban masih bisa ditaruh. Ini di dunia itu kayak begitu gambarannya. Itu di akhirat itu nggak begitu. Itu udah lain ceritanya kalau di akhirat. Kalau di akhirat itu kalau udah punya beban, Ibu berat, itu udah nggak bisa ditaruh. Dan nggak ada yang bisa nolong. Kalau di sini kita bawa beban masih bisa ditaruh dulu. Kadang kalau ada yang kenal, saya bantuin ya. Kan begitu. Lah di samping itu nggak ada, Bu. Laki kita, anak kita, saudara kita, semua masing-masing. Bahkan ada pernah orang bertanya, itu nanti bagaimana? Di akhirat itu kan telanjang, nggak pakai baju, itu saling. Ya orang boro-boro melihat kayak begitu, Bu. Karena udah nggak ada pandangan kecuali fokus kepada dirinya. Wah, ini selamat apa enggak? Jadi seperti itu, Ibu ya. Beratnya kehidupan di akhirat bagi orang yang a'rada anhu, berpaling dari Al-Qur'an. Makanya sesibuk apapun Ibu, ya saya pesan, sesibuk apapun yang namanya Al-Qur'an itu pelihara, mulai dari bacanya ya minimal 1 hari itu 1 ain lah baca. Jadi jangan sampai lewat itu sehari nggak pernah ngebet Al-Qur'an. Kalau ngebet WA kan kadang-kadang kita bangun tidur, mau tidur ya kayak saya begitu. Jadi kalau ngebet WA itu rajin. Tapi yang minimal kita Al-Qur'an ada yang dibaca. Kemudian yang kedua, setelah membaca ya kita alhamdulillah lah untuk menggugurkan kewajiban seminggu sekali kita mengkaji. Setelah mengkaji nanti kita berusaha untuk mengamalkan. Jadi kayak begitu, Bu ya, nanti ya akhirat itu. Kemudian tadi gambarannya sudah dijelaskan secara luas oleh Ustaz Iril. Terus yang kedua, gambaran orang di akhirat itu kan nanti saling bisik-bisik, lu hidupnya 10 hari katanya di dunia. Kalau orang yang paling benar banget dari orang mujrim itu 1 hari. Bilangnya kan begitu. Karena apa, Bu? Karena itu kan untuk ngebesarin hati. Karena yang namanya akhirat itu, Ibu, sehari di akhirat itu 40 tahun di dunia. Kalau kita dosa kita 10 hari di dunia, 400 tahun di akhirat. Seperti itu. Jadi akhirat itu merupakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu semua yang namanya umat Nabi Muhammad yang beriman pada Allah dan Nabi Muhammad, maka dia itu pasti akan kembali ke surga, pasti. Cuman ini kan masalahnya berapa ratus tahun berjalannya ini. Lah kalau berjalannya enak kan, kalau jalannya misalnya jalan aja, kalau misalnya dia jalannya ngesot pakai pantat, pakai perut, ya kalau misalnya di keramiknya ada AC-nya masih enak. Lah kalau ngesotnya di aspal atau ngesotnya lebih parah lagi di bara api, kan tergantung. Seperti itu. Makanya kita ini setelah ngaji ini saya berharap minimal kita ini senang dengan kebaikan. Jadi yang namanya ngaji Ibu sekarang jangan dijadiin beban. Kalau masih beban itu jadi harus senang. Ya, jadi hobi lah, senang. Nah, yang membuat kita senang ngaji itu apa yang harus menjadikan kita senang ngaji? Karena kita melihatnya akhirat. Jangan lihat sekarang. Kalau sekarang mau aduh ngantuk ngaji, mana sinetron kagak ditonton kan gitu. Tapi kita ingat akhirat. Makanya kan kata kuncinya wabil akhirati hum yuqinun.
Makanya kenapa ulama itu ngajarin kalau misalnya ada orang meninggal itu dibacain 5 ayat awal dari surat Al-Baqarah. Selain kebaikannya besar untuk orang yang sudah meninggal, itu ada nasihat yang sangat besar juga buat kita yang hidup. Jadi bekal kebahagiaan itu salah satunya adalah kita yakin dengan kehidupan akhirat. Kalau kita hanya melihat kehidupan sekarang, mah itu nggak bakal ada benar-benarnya, Ibu. Karena apa? Kita akan berpikir, oh hidup gua begini aja. Lah mau bagaimana? Ya hidup memang begini, Bu. Jadi jangan berpikir hidup ini, oh gua hidup begini aja. Enggak, emang hidup itu begini di dunia ini. Ya ada orang susah, ada orang kaya, ada orang sedang-sedang, ada orang yang ya macam-macam. Ya di dunia ini emang begini. Hidup yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Dan kehidupan kita di akhirat itu kita kan belum tahu. Cuman Allah kasih jalan untuk mengembalikan kita. Kenapa sih dikasih jalannya seperti ini? Karena kan kita ini lari dilempar ke dunia ini kan sebab dosa. Dan harus diakui mau tidak mau. Makanya nggak boleh manusia itu menganggap dirinya itu suci. Orang kita terlahir dari sebuah dosa di dunia ini. Dosa siapa? Ya dosa bapak kita, Nabi Adam. Artinya apa? Artinya tabiat kita itu dipenuhi dengan dosa. Makanya kata Nabi kan apa? Yang namanya manusia itu tempat salah dan dosa. Karena tempat salah dan dosa, maka caranya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, cara membersihkannya supaya kita bisa kembali ke negeri asal kita yang disebut surga, yaitu di dunia, supaya kita beramal dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini tidak dipergunakan, maka nanti di akhirat dikasih oleh Allah. Ya dicuci biar bersih. Ya dicucinya macam-macam, ya kan? Ya kalau misalnya kotorannya cuman ini kan cuman dicelupin udah. Ya kalau sampai ini kan pakai rinso nggak bisa juga, ya pakai pemutih. Ya begitulah, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita sebelum kembali kepada Allah, sebelum tutup usia ini, kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Jadi bertaubat itu Ibu bukan cuman beristighfar, tapi selalu mengingat bahwa kita ini tempat salah dan dosa. Itu termasuk taubat kita. Jadi kita ngaku lah, orang ini kita ini banyak salah. Jangan sekali-kali ngaku orang benar di hadapan Allah. Barat kalau kata bahasa anak sekarang, jangan sok suci. Jangan apa? Jangan sok suci. Kita ini kan bisa begini karena Allah tutup aja aurat kita. Kita tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, ya masalah. Ibu itu nggak ada yang mau dengerin saya kalau aib saya dibuka sama Allah. Tapi karena ditutupin, alhamdulillah ibu masih mau denger. Semua kita ini punya kesalahan. Dan mudah-mudahan kesalahan ini selesai sebelum kita kembali ke yang namanya alam barzakh. Sebelum datang kematian, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dosa kita, sehingga nanti di alam akhirat kita bisa dengan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sekali lagi mari kita satukan hati, kita berdoa, baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan dari kajian malam hari ini diberikan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman yang sempurna sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin untuk tunduk patuh kepada Allah, yakin untuk dekat dengan Al-Qur'an dan senantiasa mempergaulinya, senantiasa membacanya, senantiasa mempelajari dan mengamalkannya. Tilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasrul haq wal haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi. Sahil lana abwaaba fadlika fansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kagak pakai celana kamu betah. Namanya kan sama kayak Bentar, Bu. Maaf. dandannya. Kasih sama Kak aja. Awas dia jangan. Allah. Ini shooting ini streaming. Baso. Iya ya. Kelihatan yang makan masih di shopping. Masuk Facebook sekali-kali.